Apa arti tabligh itu, saudara? Tabligh itu maksudnya kita orang yang mukallaf ini wajib yakin, seyakin-yakinnya yang namanya Rasul menyampaikan seluruh yang Allah wajibkan untuk disampaikan kepada makhluknya. Bukan sekedar menyampaikan, tapi cara menyampaikannya dengan cara yang terbaik. Ini tabligh. Mustahil Rasul tuh ngumpetin ajaran. habli wa ahbabi wa kulli talibi nailal muna wa arfa'al maratibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. As-sadisatu tablighu, adapun sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu sifat tabligh. Wa maknahul isal, adapun maknanya tabligh yaitu menyampaikan. Wal muradu annahum ballaghu jami'a ma amarahumullahu bitablighihi lil khalqi ahsana tablighin i'tiqadiyan kana aw amaliyan. Adapun yang dimaksud dengan tabligh yaitu bahwa para rasul yaitu menyampaikan mereka akan seluruh apa-apa yang diperintahkan pada mereka oleh Allah untuk menyampaikannya kepada makhluk dengan sebaik-baiknya penyampaian. I'tiqadiyan kana aw amaliyan, yaitu bangsa i'tiqad adalah yang disampaikan atau bangsa amaliyah. Wa yastahilu alaihim kitmanu syai'in mimma umiru bitablighi, dan mustahil atas para rasul oleh menyembunyikan sesuatu dari apa-apa yang mereka diperintahkan bitablighi, dengan menyampaikannya. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa mantapnya seseorang iman kepada Allah, tidak akan diterima bila tidak disertai keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada Rasul menuntut kita untuk tahu sifat-sifat wajib Rasul yang ada 4. Siddiq sudah kita bedah, bisa diulang pada kajian sebelumnya. Amanah sudah kita bedah, dan pertemuan ini memasuki pembahasan sifat tabligh. Artinya wajib aqli muqayyad, yang namanya Rasul bersifat tabligh. Akal tidak mengerti, tidak menerima jika Rasul itu sifatnya ngumpetin ajaran. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat,
wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Rasul itu wajib pasti bersifat tabligh. Oleh karena agama yang wajibin, maka beresiko siapa yang percaya Rasul bersifat tabligh maka imannya sah. Siapa yang tak percaya maka imannya tidak sah. Begitu. Apa arti tabligh itu, saudara? Tabligh itu maksudnya kita orang yang mukallaf ini wajib yakin, seyakin-yakinnya yang namanya Rasul dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan seluruh yang Allah wajibkan untuk disampaikan kepada makhluknya. Jadi Rasul itu menyampaikan apa saja yang Allah suruh untuk disampaikan. Bukan sekedar menyampaikan, tapi cara menyampaikannya dengan cara yang terbaik, terindah, caranya bagus. Itulah Rasul. Ini tabligh. Mustahil Rasul tuh ngumpetin ajaran. Dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta jagat raya, telah menyuruh kepada kita manusia untuk mengikuti para Rasul. Dan yang diikuti bila ngumpetin ajaran itu tidak benar, karena kita diperintahkan untuk menyampaikan ajaran. Karena itu Rasul wajib bersifat tabligh. Enggak ada yang diumpetin apa saja oleh Rasul. Yang menarik, saudara, di surat Tahrim juz 28 akhir dalam Al-Quran, Allah sampaikan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ini ayat mengingatkan tentang Rasul, tentang tabligh. Ada ayat yang mana Nabi disinggung oleh Allah, ditegur. Kalau kita orang, saudara, kalau kita yang menyangkut diri kita yang kagak enak, apa kita di rumah diomelin bini mulu, mau didongeng-dongengin sama orang enggak? Hah? Mau didongeng-dongengin enggak? Enggak. Ini Nabi, ini tabligh. Salah satu istri beliau tuh namanya Siti Hafsah. Dan Nabi kalau pulang tuh suka cium istrinya. Cium istrinya.
Jadi dan Nabi itu suka minum madu odeng, begitu. Madu odeng, madu tawon, begitu. Disebut kata orang-orang namanya madu murni. Sebab kalau madu asli itu kalau dibawa ke rumah piring pecah, gitu, pintu rusak. Hah? Kenapa? Penggorengan melintir. Oh, nyintir. Oh, baik. Penggorengan nyintir itu berarti yang dibawa pulang madu asli itu. Asli. Iya. Nabi itu suka minum asal, bahasa Arabnya. Asal itu madu gitu. Madu odeng, madu tawon. Marai orang sebut itu, suka dijual. Ada Syifa lah mereknya, madu aja. Jadi Siti Hafsah tuh nggak suka sama madu. Normal lah manusiawi. Ada yang nggak doyan duren, ada yang nggak doyan daging kambing, macem-macem. Ini termasuk orang yang ama madu itu kurang suka. Jadi waktu Nabi cium tuh, apaan ini gitu. Kata Nabi, madu. Neng nggak suka ini baunya, nggak suka, istrinya begitu. Maka Nabi diingetin sama Allah. Karena Nabi bilang begini, saking pengen nyenengin istri, mulai detik ini madu haram. Begitu kata Nabi. Mulai detik ini madu haram. Karena istrinya Nabi tidak suka madu odeng, madu tawon. Haram. Ini Nabi diingetin sama Allah. Ini tabligh nih. Ayatnya disampaikan nama Nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai sang Nabi, kata Allah. Lima tuharrimu, ngapain anda haramin? Ma ahallallahu lak, madu yang Allah halalin. Tabtaghi mardota azwajik, kamu berharap disenengin istri. Ditegur Nabi oleh Allah. Bahasa kita orang, jangan pakai haram. Ya mulai hari ini enggak minum madu. Jangan bilang sebab bakal jadi hukum. Kalau haram, hukumnya nanti minum madu haram. Nabi ini Nabi disinggung karena Nabi tabligh, disampaikan tuh yang kayak begitu. Karena wajib tabligh, sampein begitu aman Nabi, sampein. Nggak ada ajaran yang diumpetin, apa adanya Nabi, nggak ada. Di dalam menyampaikannya dengan sangat indah cara Nabi menyampaikan. Betapa ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, Muhammad, Nabi, saya ini tertarik dengan ajaranmu, senang saya. Cuman masalahnya saya ini punya hobi yang berat banget untuk ditinggalin. Hobi saya. Jadi saya ini pengen masuk Islam, tapi buat saya yang ini mau boleh dah. Buat saya apaan? Saya ini doyan banget main wadon. Begitu. Tahu wadon nggak? Begitu. Jadi buat saya mah khusus boleh dah. Ama judi, ama minum-minuman. Ini berat saya ninggalinnya.
judi gitu, ama minum-minuman, ama main perem. Jadi khusus buat saya mau boleh. Saya mau masuk Islam. Itu sahabat-sahabat yang lain, yang kayak begini nggak usah ngotor-ngotor di Islam aja. Di Islam aja banyak yang model kayak begini, begitu. Tapi Nabi itu tablighnya cantik. Jadi bagaimana? Sebentar, iya buat saya mau yang 3 ini nih boleh, buat saya doang, kuat saya. Baik, kalau ente punya 3 syarat, saya setuju, tapi saya syaratnya itu aja dah. Begitu. Jadi biar kita juga adil, ada syarat-syaratnya. Apa? Ya boleh saja, yang penting ente jangan bohong sama aneh. Kata Nabi begitu. Yang penting ente jangan bohong. Dia pikir 3 sama 1 menang 3. Jadi dah deal masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Semangat dalam belajar Islam, semangat. Setelah setahun ketemu teman-teman lama, biasa kambuh penyakit itu, kambuh. Dia main ke klub, begitu adalah orang boleh begitu. Udah pesan minuman, teh botol cap topi miring, begitu. Dia mikir, kalau saya minum, udah mesen, udah beli. Kalau ditanya sama Nabi, ente minum enggak? Dibilang enggak, bohong. Dibilang iya, dicambuk 100 kali, cambuk. Orang minum-minuman udah dihukum. Dibilang enggak, bohong, janjinya enggak boleh bohong. Dibilang iya, kena hukum pidana. Enggak jadi, udah bayar nih Pak, udahlah. Saya enggak mau bohong sama Rasulullah. Pagi lagi begitu melipir-melipir dari Raden Saleh tuh, Tegal Rotan. Kayaknya mantan ini, tandanya nyengir, saya curiga ini. Ya Allah. Jadi akhirnya udah mesen, udah saya tuh perempuan tuh 5 ikat, udah kayak 5 ikat aja gak rambutan. Dipikir lagi, kalau saya bilang enggak berzina, saya bohong. Kalau saya berzina lah kena rajam saya. Enggak jadi lagi. Begitulah. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi, emang kau nih hebat. Syaratmu 1, saya 3, kagak bisa lawan atuh. Kagak bisa. Tablighnya itu cantik Nabi. Tablighnya itu bagus. Begitulah Nabi. Ada banyak kasus bagaimana ahsanut tabligh min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga Pak, orang lagi datang sama Nabi, saya pengen masuk Islam, tapi saya ini main perempuan, buat saya jangan dilarang. Nama yang lain mah nggak usah kayak gini, ngotor-ngotorin aja. Tapi Nabi nggak apa-apa. Syahadat, udah Islam, dibilangin, andai kau punya ibu, ada yang nidurin orang lain, marah nggak? Iya saya bacok ya, kurang ajar sama ibu saya. Kalau kamu punya anak, ada yang nidurin, sama,
punya saudara perempuan, sama. Itu yang perempuan yang kau tiduri bisa aja anak dari ibunya, bisa aja ibu dari anaknya, dan bisa saja saudara dari saudaranya. Dan dia juga sama seperti Anda. Dia mulai mikir, ya juga ya, berarti saya ini egois. Nabi doain, biar saya ini kuat, si otong nih otong. Begitulah tabligh. Jadi yang namanya Rasul itu sifatnya tabligh. Ndak ada ajaran yang diumpet-umpetin. Yang wajib disampaikan kepada umat seluruhnya disampaikan. Yang dilarang disampaikan sebagai rahasia-rahasia ketuhanan tidak disampaikan. Yang diperbolehkan disampaikan atau tidak, itu pun disampaikan oleh Nabi. Jadi saudara, yang namanya Rasul itu sifatnya tabligh. Karena itu, dengan ngaji sifat tabligh ini menjadi pelajaran besar buat kita sebagai umat. Untuk apa? Untuk kita semua kudu menjadi mubaligh. Yang namanya muslim, siapapun dia, wajib menjadi mubaligh. Tidak wajib jadi kiai, jadi ustadz, tapi wajib untuk tabligh. Tabligh menyampaikan ajaran yang kita ketahui. Tidak boleh kita menyembunyikan ajaran. Kata Nabi, man katamal ilma fa'alaihi la'natullah. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu, maka dia dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Quran banyak ayatnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 159, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang ngumpetin apa-apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan agama dan hidayah sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh umat manusia. Kita dilarang ngumpetin ajaran. Tabligh itu saudara beda dengan dakwah. Beda antara tabligh dan dakwah. Tabligh artinya menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya penyampaian tanpa meninggalkan keaslian materi dari kata-kata yang disampaikan. Tabligh omongannya kudu pas, itu tabligh. Sehingga di dalam tabligh ada syarat-syaratnya. Enggak semua orang itu tabligh. Kalau kita tabligh akbar, dakwah, dai, mubaligh sama aja. Enggak, beda. Tabligh ada syarat-syaratnya. Satu, harus sesuai setiap apa yang disampaikannya dengan apa yang dia dengar. Tabligh. Kedua, jangan memberi peluang kepada orang yang menentangnya. Itu tabligh. Harus detil
dan dalam tabligh harus mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tabligh. Kalau dakwah, bahasa umumnya jadi dakwah. Dakwah tuh kayak gini. Anak makan pakai tangan kiri, jangan. Tangan bagus sayang, tangan bagus. Ini namanya dakwah. Karena ditanya dalilnya dari mana itu tangan kanan tangan bagus, bingung. Ini namanya dakwah. Dakwah itu pesan moralnya aja. Mesti keaslian katanya tidak terkutip. Itu namanya dakwah. Kita orang ini disuruh setiap muslim tabligh nih, ngaji nih didongengin. Jangan nggak dongeng ngaji tuh. Begitu. Tuh mengaji orang nanya aja nggak kasih. Bang, kata bininya, tadi ngaji apa? Makanya ngaji jadi orang mau ngaji. Loh, orang ditanya dong Edi. Jadi tadi di majelis begini, jelasin. Anu sampein tabligh. Dan medianya banyak. Sekarang ada media sosial, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, macam-macam, TikTok lah, apa deh namanya. Itu media untuk tabligh. Sampein punya status WA, apa yang ditulis? Malam ini ngaji di Nurul Yakin, tulis lokasinya sini, bagus. Itu ada yang komen, waduh udah mau jadi ustadz nih, dihapus. Ini baperan namanya yang kayak begini. Jadi kita tabligh apa? Jangan takut. Kalau tabligh itu beresiko. Tabligh itu pahit dikata pahit, manis dikata manis. Namanya tabligh, beresiko. Kalau dakwah tidak, halus, risikonya dikit. Tabligh beresiko. Karena yang nggak benar ya harus disampaikan nggak benar. Itu namanya tabligh. Menyampaikan ajaran apa saja, keasliannya. Makanya Nabi menyuruh sama kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku meskipun satu ayat. Satu ayat. Ini tabligh. Maka saudara, berbicara tabligh ini, siapa orang yang pengen tinggi derajatnya, maka dia harus memprogram dirinya untuk menyampaikan ajaran. Sebagai tabligh, apakah? Tulis di WA dong, fardu wudu ada 6 ternyata. Apa? Itu orang yang demen meng-share kebaikan, itu tandanya mau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Begitu. Yang kebaikan-kebaikan itu share aja. Apa kan? Di-share aja. Jangan nggak di-share. Begitu, apa aja sebagai bentuk kita tabligh. Saudara tulis di Facebook, ternyata menyentuh istri itu batal wudu. Ada yang ngamalin, yang lihat 10 orang amalin, dapat ganjaran. Kita mati dapat nilai di mata Allah. Namanya ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat oleh orang. Ini tabligh. Dan ilmu saudara, ilmu beda dengan harta. Harta dibagi-bagi habis.
Kalau ilmu dibagi-bagi nggak habis. Jangan takut. Ilmu beda sama ibadah. Saudara dongengin, semalam saya habis tahajud ngantuk 100 rakaat, bisa jadi ria. Tapi habis ngaji didongengin, rukun sholat ada 17, namanya dakwah, bukan ria. Tuh begitu. Maka kita jangan sungkan untuk tabligh di mana saja kita berada, sebisa kita. Saudara, kita punya teman tukang mabok, jangan alergi, temenin. Tapi kita harus punya ilmu. Jangan sampai nolongin orang yang hanyut, malah kita duluan yang hanyut. Dia udah pulang, kita masih di situ ngerem. Ini salah, ini ilmu. Kita punya ilmu, tolongin. Mohon maaf, ada orang mabok, gampang. Caranya, bagi duit, bagi rokok dulu, nggak usah minta izin mabok. Lama-lama kita dekat, kita bisa nasihatin. Tapi kalau nggak dekat mabok, kita tegur, ribut, berantem. Jadi kedekatan tuh perlu. Saudara punya grup WA, tabligh, sampaikan kebenaran demi kebenaran. Jangan sungkan. Begitu, apa aja tabligh, posting gitu, apa aja kebenaran dari apa yang kita dapat, itu juga ngawetin ilmu, namanya tabligh. Maka siapa orang yang tabligh menjadi kerjaan dia, maka dia telah mengambil warisan besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita jangan mengumpetin ajaran. Kita hendaknya menyampaikan ajaran. Kita harus tahu aturan-aturan. Jadi banyak perbedaan. Ada tabligh, ada dakwah. Dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dakwah. Tabligh itu beresiko, bakal dicemooh, bakal dikata-katain, itu biasa, manusia itu begitu. Saudara nih bisa ratiban, bikinlah majlis ratiban, biar kata orang 5-6, nggak apa-apa. Tabligh namanya, ngajak orang berzikir, ingat sama Allah, bagus, nggak apa-apa, biasa. Ada pasarnya, ada masanya, ada audiennya, nggak apa-apa. Bikin, saudara bisa tahlil, bikin majlis tahlilan. Saudara bisa maulid, bikin majelis maulid. Apa aja, tabligh, supaya bagus. Jadi dulu saudara, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, itu semua pasar milik Yahudi. Semua pasar Madinah, tokonya semuanya Yahudi punya. Tapi karena Muslim itu tabligh, enggak nyampe 2 tahun semua toko milik Muslim dibeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena cara dagangnya cantik, namanya tabligh. Islam datang ke Indonesia lewat Wali Songo, bukan dari Cina. Wali Songo dari Arab. Ini dengan jalur dagang. Artinya dengan dagang tuh komunikasinya banyak, kemana-mana. Itu tabligh, ngobrol, diajak, dikenalin Islam, tertarik. Itu begitu. Sebab saudara non-muslim kenal kita enggak dari Quran, dari hadis, enggak. Dia enggak baca Quran sama hadis. Kenal Islam tuh dari perilaku muslim.
Maka kenapa orang berduyun-duyun masuk Islam zaman dahulu? Perilaku muslimnya cakep. Jadi orang itu nggak kenal Islam, kenalnya muslim. Orang muslim tuh baik-baik. Begitu. Dan ini nih yang harus kita balik kayak zaman dulu. Sampai muncul idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berduyun-duyun dalam Islam. Kenapa? Tabligh. Maka muslim jangan malu dengan agamanya. Bila orang non-muslim di bis kota baca Injil, enggak malu. Mohon maaf pakai kalung salib, enggak malu. Gue Kristen, enggak begitu. Enggak apa-apa dia. Muslim malu. Mau ngaji aja ke masjid, picinya dikantongin, dilipat. Udah dekat masjid dipakai. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Aduh. Jadi mau ngaji aja malu. Gimana mau tabligh? Jangan malu. Mereka aja nggak malu. Menunjukkan gue Kristiani, gitu. Nggak malu. Kenapa muslim harus malu menyatakan sebagai keislaman dia? Kita ini diserang mana-mana. Ada politik identitas, semua juga ada identitasnya. Ada identitas sosialis, ada identitas nasional, semuanya beridentitas. Enggak apa-apa. Enggak usah ngomong-ngomong politik. Ya Allah, agama ini semuanya diayomi. Agama ini, orang mau masuk WC aja harus bawa agama. Masuk WC, masa bernegara nggak boleh bawa agama? Begitu, agama nggak usah. Jadi agama mau ditaruh di mana? Begitu. Kita muslim ini memiliki identitas, dan tabligh harus menjadi identitas muslim. Islam agama yang menarik, dan ini yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu saudara, kita penting untuk dakwah. Kita penting untuk mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Tabligh, sampaikan kebenaran, apa kek, sholawat kek, apa aja deh yang kita bisa. Biar kita itu ada tabligh. Semua kita punya teman, semua kita punya grup WA. Tulis aja yang bagus. Ada enggak yang udah baca doa tidur malam ini? Baca doa tidur dulu ya, jangan tidur dulu. Apa kek? Begitu. Enggak apa-apa. Orang aja nyebarin berita hoak, enggak malu. Masa kita menyebarkan kebenaran malu? Enggak usah. Tabligh harus menjadi karakter kepada kita. Sebisa kita harus tabligh, harus menyampaikan sebuah ajaran dengan sebaik-baiknya penyampaian. Jangan kita tidak tabligh. Singkatnya saudara, semua kita tidak disuruh jadi kiai, tapi semua kita disuruh untuk tabligh. Kalau kita jadi pejabat, jadilah pejabat yang beridentitas. Tabliglah kita tentang politik Islam dalam pemerintahan. Kalau kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang memiliki identitas. Kalau kita jadi guru, jadilah kita guru yang memiliki identitas. Begitu seterusnya. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik, sebagai menunjukkan bahwa kita ini mengikuti apa yang diarahkan oleh Habibuna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabligh, jangan tidak tabligh. Nih kita yang ngaji nih, tiap malam minggu, 2 minggu sekali di Nurul Yaqin Karang Tengah ini, sampaikan nama orang apa yang kita bisa sampaikan ajaran. Jangan sungkan diobrolin, oh gua semalam ngaji jadi diajarin ilmu ini, ternyata sholat kalau garuk-garuk kayak begini batal, kalau begini enggak, begitu disampaikan. Apakah yang kita dapat? Ini namanya tabligh. Jangan enggak tabligh. Cuman dalam hidup harus 2 supaya hati kita enggak goyang. Kalau orang tuh komentarnya baik sama kita, ucapkan amin. Kalau orang komentarnya buruk sama kita, kita ucapkan doain. Jangan lepas dari 2. Saudara nulis status, waduh sekarang sudah menjadi ini nih motivator, amin gitu. Jangan itu berhenti aja begitu. Jadi orang tuh hanya bisanya berkomentar. Kita yang harus manteng pada diri sendiri. Jihad adalah kita berpacu melawan diri sendiri. Bersaingnya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Capek kita kalau bersaing dengan orang lain. Maka tabligh, apa yang telah kita tabligkan dari ngaji setahun ini, ingat-ingat, ada enggak? Jangan disimpan sendiri, sampaikan. Beginilah yang saya, enggak apa-apa, walaupun enggak pakai kitab, saudara ngobrol, bincang-bincang, sampaikan. Entar yang enggak ngerti nanya di majelis, itu penting. Jangan tidak. Rugi kalau enggak begitu kita. Rugi apa ya? Silakan tabligh. Karena ini agama ini menyuruh kita tabligh. Apa saja yang telah kita ketahui tentang agama ini, supaya orang mengenal tentang Islam, supaya orang mengenal tentang keluhuran Islam, supaya orang mengenal betapa Islam ini agama la syarqiyah wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan gak tabligh bila orang-orang yang memiliki ajaran sesat, orang sebut kadang nyebut istilahnya buzzer lah, apalah, mereka berani tabligh. Kenapa kita kebenaran takut untuk disampaikan? Silahkan, yang penting bahasanya cantik, bahasanya tabligh saja, begitu, bahasanya yang bagus. Jangan menyembunyikan ilmu, karena itu menjadi dosa adanya. Ilmu apa aja, saudara bisa masak, sampaikanlah ilmu masak. Saudara bisa apa, sampaikan. Jangan takut, sampaikan ajaran. Begitu. Jangan dikata nggak ada faedahnya, buat apa? Saya bukan ustadz. Oh bukan, ada faedahnya banyak. Ganjaran besar kalau kita wafat dengan kita tabligh, dan kita mesti harus tabligh. Maka ada jamaah tuh, lihat, jamaah tabligh namanya, keliling-keliling ngajakin orang sholat, ya kan? Begitu, ngajakin, begitu, itu tabligh, menyampaikan, bagus, begitu. Bagaimana mereka peduli dalam ibadahnya, kita ambillah yang positif-positif. Jamaah tabligh, biarkan tabligh, modal sendiri, apa sendiri, begitu, nggak apa-apa. Tabligh. Di zaman sekarang ajaran yang nggak bener aja banyak kok di Google. Kalau kita muslim menguasai itu Google, maka yang bagus-bagus yang muncul di atas. Cuman karena kita tidak mau menyebarkan ajaran, maka akhirnya
yang gak bagus-bagus yang muncul di rating tertinggi. Dan ini kelemahan kita sebagai muslim. Jangan sungkan. Karena itu setelah kita sekelumit membaca bahwa Rasul itu tabligh dan kita diperintahkan untuk iqtida, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kita disuruh mutaba'ah, maka kita dilarang untuk menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Jangan ngumpet sama kebenaran, sebab kesesatan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tak terorganisir. Maka kalau kita mencintai kebenaran, sampaikan kebenaran itu, jangan takut-takut. Supaya apa? Supaya orang nggak benar jangan merajalela. Ini dalam rangka kita mengikuti sifat Rasul, tabligh, sampaikan apa saja yang perlu disampaikan, tapi tentu dengan cara-cara yang sehat dan bermanfaat. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun dinasihati oleh Allah dalam Al-Quran, qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, ente bicara sama Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, penuh tata sopan. Barangkali mendapat peringatan atau ada rasa takut. Fir'aun yang diktator, tapi bahasanya disuruh dengan penuh bahasa yang kesantunan. Ini namanya ahsana tabligh, tabligh yang sangat-sangat bagus dalam tabligh, yang indah, begitu, yang indah, pelan, begitu caranya. Nggak boleh kita langsung diamuk saja orang, nggak dengar, pelan-pelan disentuh jiwanya, insya Allah namanya manusia akan mendengar yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah dapat mengamalkan sifat tablighnya Rasul, sehingga kita pelan-pelan kita bisa mencontoh Rasul sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, sehingga kehidupan kita akan lebih mulia lagi, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan.